Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Musim kemarau, warga Kampung Nowari, Merauke kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah didesak turun tangan. Tertipu hingga ratusan juta rupiah karena arisan online. Sejumlah warga melapor ke kantor Polres Merauke. Bawaslu Papua tetapkan 4 wilayah rawan konflik saat pilkada. Musim kemarau yang melanda Merauke, Papua Selatan mulai menyulitkan sebagian warga untuk mendapatkan air bersih. Sumur yang tadinya berlimpah air mulai berkurang, termasuk sumur yang dibuat pemerintah, debit airnya mulai menyusut. Warga akhirnya harus menunggu lama untuk mendapatkan air bersih. Seperti yang menimpa warga di kawasan Kampung Nowari, Merauke. Di sini warga mulai bingung mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka terpaksa membeli air bersih dengan harga antara 2 hingga 10 ribu rupiah untuk 1 galon. Warga di sekitar sini ada berapa banyak Pak Eri? Berapa jiwa? Di sini ada 320 Pak. 320. Nah, kalau satu hari itu bisa habis air berapa liter itu? Ya itu kami tidak bilang karena kami di sini banyak, jadi karena masing-masing dalam rumah tuh punya ada buang apa sedikit pribadi yang itu tong air tuh. Jadi kalau macam 10.000, 5.000 tidak cukup. Tidak cukup ya? Kalau harus bisa lebih mungkin ada 12 ke 15 di situ kami minta. Sudah lama kah sini susah air? Susah air sudah lama, kadang biasa kalau hujan baru kami dapat. Kalau musim kemarau tidak bisa. Tidak. Nah, biasa dapat air di mana? Air tawar Karena itu? biasa beli di 11 itu 2.000. Untuk satu apa? Satu gayung. Hah? Satu gayung. Satu gayung itu ya? Galung-galung. Selain air, kira-kira apa yang diperlukan Karena oleh kami warga? kekurangannya profil air begitu Pak. Karena kita profil di sini ya kurangannya cuma 2 saya yang depan karena kecil ya begitu. Tiap hari harus perlu air ya? Ya, perlu air. Kalau mungkin yang itu habis, kalau macam hari ini datang isi pasti sudah tidak ada lagi isi untuk ada penampungnya di profil begitu. Jadi pakai untuk minum saja? Betul. Jadi kalau untuk masak, mandi, cuci apa segala macam? tidak ada. Jadi itu pakai air di mana? Pakai air itu kadang biasa pi bawa dan pi cuci di sumur bor sana. Sumur di bawah. bor sana ya? Iya. Di kampung ini ada sekitar 320 jiwa. Mereka membutuhkan setidaknya 15.000 liter air per hari dan saat ini sumber air yang ada jauh dari kebutuhan mereka. Warga berharap bantuan pemerintah untuk memasok air bersih ke kampung mereka dan membuat penampungan air sehingga warga tidak khawatir lagi untuk memasak dan mandi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Cuaca buruk saat ini melanda perairan Arafuru, Papua Selatan. Angin kencang menyebabkan ombak besar setinggi 3 meter. Nelayan yang biasa mencari ikan di perairan ini saat ini terpaksa menambatkan perahu mereka di pinggir pantai karena takut tergulung ombak besar. Sebagian dari nelayan ada yang tetap mencari ikan namun di perairan yang aman. Sebagian lagi menunggu hingga cuaca membaik. Yanto misalnya, salah satu nelayan mengaku sudah 2 hari tidak mencari ikan karena cuaca buruk. Untuk sementara ia berlindung di pelabuhan perikanan hingga cuaca membaik. Kalau sandar sini datang tuh 2 bulan 3 bulan sandar. Sandar bulan. Tapi gimana waktu di luar? Ombaknya tinggi juga ya? Tinggi. Sampai berapa meter itu? Ya, Sampai 3 meter ya? Ini tidak berlayar dulu, tidak? mau isi solar baru berangkat lagi. Berlindung dulu ya? Ya. Berlindung dulu. Bongkar ikan baru berangkat isi iya. berbakalan. Cuaca buruk selama beberapa hari ini melanda perairan Arafuru. Nelayan tidak mau mengambil resiko dan memilih tinggal bersama keluarga, walaupun pemasukan mereka berkurang. Untuk mengisi waktu, mereka memperbaiki kapal atau jaring. Menurut nelayan di sini, cuaca buruk tidak lama berlangsung, paling lama sekitar sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah menjadi pemandangan yang biasa di setiap persimpangan jalan di kota Merauke terjadi kemacetan. Seperti di Jalan Raya Mandala, Jalan Aru, dan kawasan Tugu Libra, Merauke.
Saat jam berangkat dan pulang kerja, lalu lintas di kawasan ini kerap macet. Penyebabnya, lampu lalu lintas atau traffic light sudah sebulan terakhir tidak berfungsi atau mati. Saat momen HUT ke-53 Perhubungan Nasional, Pemprov Papua Selatan berjanji akan memperbaiki seluruh traffic light atau lampu lalu lintas yang menjadi biang kerok kemacetan lalu lintas. Menurut Sekda Provinsi Papua Selatan, Made Remang, pemerintah daerah saat ini masih menunggu suku cadang dari luar Merauke. Ya namanya juga kan DOB ya, daerah otonomi baru, memang serba masih kekurangan, sehingga memang itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Nah makanya mungkin teman-teman wartawan juga bisa memberikan masukan kepada kami pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, karena kan memang untuk sarana transportasinya mungkin di provinsi atau di kabupaten, akan tetapi sarana-sarana penunjang lainnya mungkin di instansi lain, sehingga itu perlu dikoordinasikan. Pemprov juga berjanji akan menambah lampu lalu lintas baru karena saat ini kota Merauke sangat ramai kendaraan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Delapan orang ibu rumah tangga ini mendatangi Mapolres Merauke Selasa kemarin. Mereka menjadi korban kasus penipuan arisan online. Uang tersebut menurut para korban dibawa kabur pelaku yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Anti, salah satu korban yang tertipu, mengaku tergiur dengan arisan online karena pelaku menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Semula ia membayar uang arisan 8 juta rupiah, lalu diberi keuntungan plus modal sebesar 10 juta rupiah. Namun ketika membayar arisan yang kesekian kalinya, Anti sudah tidak lagi menerima keuntungan seperti biasanya. Ibu, di arisan ini berapa banyak, Ibu? 100, Pak. 100 berapa? 105. 105. Sudah berapa lama ikut itu? Baru 2 bulan. 2 bulan. Nah, sudah pernah dapat? Sudah, Pak. Berapa dapatnya? Dapatnya 10 juta. 10 juta. Satu kali dapatnya. Itu kenapa sampai tergiur seperti itu, Ibu? Ya tergiur sih, Pak, karena kan ya siapa yang tidak mau dapat 2 minggu dapat 2 juta gitu kan. Itu bunganya itu? Iya, bunganya 2 juta. Dalam 2 minggu. Terus sekarang ini datang melapor. Kenapa melapornya? Ya, karena yang bersangkutan kabur, Pak. Kabur. Awalnya kita tidak ada curiga kalau dia mau kabur kan, jadi kita tidak ada melapor. Terus begini kita hubungi udah mulai nggak aktif, jadi kita tanya teman-teman yang lain, ternyata semua banyak korbannya, jadi kita sepakat untuk melapor. Ibu, selain Ibu, kira-kira ada berapa banyak sih yang jadi korban itu? Kalau kita di grup BA itu sekitar ada 50 orang. 50 orang ya, itu bertebaran di kota Merauke ya? Iya, ada yang di Boven juga. Ada di Boven. Ada yang di Nah, Ibu kan Pedalam. termasuk terbanyak ya, 100 lebih ya. Ada yang lebih banyak lagi. Berapa sampai? 120. 120. KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Sewang mengatakan ada 10 orang yang menjadi korban arisan online. Berapa? Total kerugian diperkirakan sekitar hampir 500-an. 500 juta ya? Iya. 500 juta. Sementara pelakunya Pak KBO? Masih lidik. Kita masih cari informasi. Tapi memang orang Merauke atau? Belum kita masih lidik. Masih Ya. lidik ya? Ya. Ini arisannya model bagaimana? Ini arisan model online. Ya, arisan model online, tapi selama ini sudah berjalan bagus. Terakhir baru macet. Kalau yang sementara membuat laporan ini modusnya dia menawarkan, ya kan, menawarkan arisan. Terus apabila ada yang memerlukan sistem jual. Nah, jadi sebagian korban ini karena membeli arisan itu. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Sementara pelaku diketahui sehari-hari berdomisili di Merauke. Namun saat ini, ia diduga sudah melarikan diri keluar Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini, 5 pelaku pembunuhan nahkoda kapal Arujaya 3 masih buron. Polres Merauke sudah menetapkan mereka dalam daftar pencarian orang atau DPO. Wakapolres Merauke Kompol Dian Peters mengatakan kelima pelaku saat ini berada di luar Papua. Perkembangan kasus yang pertama sudah sampai ke kejaksaannya, masih ada yang perlu dilengkapi. Terus yang berikut terkait DPO sudah kita terbitkan daftar pencarian orang. Berapa orang DPO-nya sekarang? 5. 5 orang.
Tapi diperkirakan sudah di luar Papua semuanya. Sepertinya demikian. Demikian. Kira-kira kesulitannya apa sih Bu Waka terkait dengan mereka ini? Mungkin kalau kayak ini ya, mereka mungkin lebih dahulu sudah keluar dari wilayah kita, sehingga kalau untuk kita mengambil atau menciduk ada prosedur-prosedur yang harus kita laksanakan. Jadi memang sepertinya sudah tidak ada di wilayah kita. Sementara itu, satu pelaku lainnya berinisial IM yang diduga merupakan otak dari kasus ini, berkasnya akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke. Kasus pembunuhan terhadap nahkoda kapal Arujaya 3 terjadi pada Juli lalu. Pembunuhan terjadi saat korban Arifin sedang tidur. Tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke laut. Motif pembunuhan adalah sakit hati. Keenam nelayan sebelumnya meminta nahkoda agar putar haluan kembali ke Merauke karena hasil tangkapan ikan sudah cukup. Namun nahkoda menolak dan meminta terus menangkap ikan karena hasilnya masih kurang. Para pelaku kecewa, lalu mereka berkomplot untuk menghabisi nyawa nahkoda mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jelang pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Papua mulai melakukan pemetaan potensi kerawanan yang akan terjadi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua. Bawaslu Papua mendata ada 4 kabupaten, yakni Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kota Jayapura yang dianggap paling rawan konflik saat rekapitulasi suara nanti. Yang tinggi sebetulnya ada 4, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi. Yang rendah itu cuma Kabupaten Supyori. Yang 4 kabupaten lainnya, Mamramuraya, Waropen, Kerom, dan Biak Numfor itu sedang. Itu. Yang penyebab kerawanan ini apa kalau boleh tahu, Pak? Kalau dari dimensi yang kami ini kan peta kerawanan ini diukur dari 4 dimensi. Yang pertama isu sosial politik, yang kedua itu terkait dengan penyelenggaraan pemilunya. Yang ketiga kaitannya dengan kontestasi. Kemudian yang keempat itu partisipasi masyarakat. Nah, 4 dimensi itu yang menjadi dasar daripada pemetaan kerawanan ini. Ini bisa salah satunya dipicu karena apa? Apakah masyarakat yang masih minim literasi dengan pilkada, apalagi ini kan mau pilkada gubernur dan wakil. Kalau mengambil dimensi partisipasi, salah satunya bisa jadi karena itu. Bisa jadi salah satu indikatornya misalnya masyarakat juga tidak terinformasi dengan baik. Karena itu ini teman-teman media harapannya bisa menyampaikan informasi yang baik kepada publik sehingga partisipasi kita itu betul-betul partisipasi yang lahir dari kesadaran publik untuk sama-sama maju melaksanakan pilkada yang baik. Selain berpotensi konflik, 4 wilayah itu juga rawan terjadi politik uang dan mobilisasi massa. Bawaslu Papua terus berupaya melakukan langkah pencegahan dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh adat. Kedua tokoh tersebut mengimbau warga agar tidak tergiur politik uang dan menyalurkan hak pilihnya dengan aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Majelis Rakyat Papua menyerahkan hasil verifikasi faktual terkait orang asli Papua sebagai persyaratan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Papua ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Berkas hasil verifikasi orang asli Papua diserahkan Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlince Wamuarolo, ke Ketua KPU Provinsi, Stef Dumbon. Panitia khusus MRP memverifikasi dengan menelusuri latar belakang serta data setiap bakal pasangan gubernur hingga ke masing-masing wilayah adat. MRP memastikan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Matius Fakiri, Arya Kurumaropen, serta pasangan Ben-Hur Tomimano dan Yeremias Bisai terbukti asli orang Papua dan memenuhi syarat untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua. MRP menyatakan 2 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah benar-benar orang asli Papua. Sehingga pada hari ini kami berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan tujuan menyerahkan hasil kerja MRP tentang verifikasi faktual
terkait dengan keaslian orang asli Papua terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Pak Matius Wakiri, Pak Rio Perumaropen, Pak Ben-Hur Tomimano, dan Pak Jeremias Bisai. Sudah diverifikasi oleh Majelis Rakyat Papua untuk mendapatkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua sebagai salah satu syarat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua sesuai amanat undang-undang. Nah, itu hari ini kami KPU sudah terima dokumennya. Nah, setelah ini kami hari ini juga kami segera akan melakukan verifikasi administrasi persyaratan calon yang salah satu diantaranya adalah dokumen itu, dokumen surat keputusan Majelis Rakyat Papua yang menyatakan bahwa yang bersangkutan empat orang ini adalah benar-benar puji Tuhan karena rekomendasi MRP itu menyatakan bahwa benar-benar orang asli Papua, 2 pasang calon gubernur dan calon gubernur ini. Majelis Rakyat Papua meminta agar gubernur dan wakil gubernur yang akan datang merupakan orang asli Papua. MRP berharap hasil verifikasi bisa menjadi bahan pertimbangan KPU Provinsi untuk menetapkan 2 pasangan bakal calon yang akan maju dalam kontestasi Pilkada serentak. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Papua Selatan saat ini tengah mempersiapkan pleno hasil verifikasi Majelis Rakyat Papua Selatan yang merekomendasikan paslon gubernur harus orang asli Papua. Untuk mengantisipasi kerusuhan atau unjuk rasa, polisi disiagakan untuk menjaga ketat rapat pleno Majelis Rakyat Papua Selatan yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke. Hasil verifikasi MRP akan diserahkan ke KPU Papua Selatan untuk menjadi bahan pertimbangan penetapan calon. Tadi saya sudah jelaskan tadi, tugas pokok kepolisian ini menjaga situasi Kamtipmas. Ya, MPP ini resmi. Ya, nah, kalau ada informasi sedikit apapun berkaitan dengan aksi protes atau apa, silakan jalur hukum yang sudah ada. Ya, kalau mereka menggugat silakan, bukan datang sini aksi mereka untuk menghentikan kegiatan yang dilaksanakan oleh MRP. Ini berkaitan dengan pilkada. Ya, silakan kalau merasa tidak puas dengan keputusan itu melalui jalur hukum yang ada. Untuk rencana demo itu yang sebagian warga itu seperti apa kok dibatalkan gitu Pak Kabak? Apakah tidak? Informasi saya tidak tahu. Yang jelas kita keberadaan kami sini kita mengamankan jalan kegiatan MRP ini. Ada 4 bapaslon gubernur yang mendaftar ke KPU 29 Agustus lalu. Dari 4 bapaslon ini seluruhnya diverifikasi keasliannya sebagai orang asli Papua. MRP bertugas untuk turun ke seluruh wilayah adat, memastikan mereka adalah orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus. KPU Papua Selatan menjadwalkan pleno penetapan pasangan calon 22 September mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pak Sekretaris Agama. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.